Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored. He hath loosed the faithful lightning of his terrible sweet sword. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. Shalom teman-teman, selamat datang di ibadah Ignite GKI. Teman-teman, mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke hadirat Tuhan dan fokus mengikuti jalannya ibadah. Teman-teman sekalian, kami dari Pemuda dan Remaja GKI Gading Indah menyambut teman-teman dimanapun kalian berada untuk bersama-sama mengikuti ibadah online hari ini. Di masa pandemi, kami mengingatkan teman-teman untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Seperti yang kami lakukan saat ini, tetap memakai masker pada saat beribadah. Mari kita awali ibadah hari ini dengan memberikan salam damai kepada orang-orang yang bersama-sama beribadah dengan kita. Salam damai. Salam damai. Dan bagi kamu yang beribadah sendiri, kami mengucapkan salam damai kepada kalian. Tak terasa beberapa hari lagi kita akan menyambut kedatangan dan kelahiran Sang Juru Selamat. Nah, teman-teman pasti tahu ya, kalau Allah Bapa memakai Maria, seorang gadis perawan untuk hamil dan melahirkan bayi Yesus. Maria mengalami masa penantian akan kelahiran bayinya. Sama seperti kita yang memasuki Minggu Advent yang keempat. Minggu terakhir masa-masa penantian kelahiran Sang Juru Selamat. Bagaimana teman-teman sekalian mengisi masa penantian ini? Apakah dengan perasaan takut karena COVID belum juga reda? Dengan perasaan khawatir terkait ekonomi dan pekerjaan yang sulit di tengah pandemi? Atau dengan penuh sukacita dan pengharapan? Hari ini kita akan sama-sama belajar dari sosok para perempuan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mereka mengisi masa penantian dengan sukacita dan ucapan syukur. Dan mari teman-teman, bersama segenap isi bumi kita memuji nama Tuhan karena kasih-Nya tak terperi. Hai puji namanya terang cahaya, dan puji namanya hai cakrawala. Hai puji namanya semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan.
Pujilah Tuhan Al-Hadi. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan Al-Hadi. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Hari ini, mulut dan hati kita memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Tapi tidak jarang hari-hari lain kita mengumpat dan menjauh dari firman Tuhan. Ya, kita sebagai manusia tidak jarang jatuh ke dalam dosa dan kesalahan. Mari teman-teman sekalian, dengan segala kerendahan hati kita datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan kita dan menyatakan pertobatan yang sejati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami ya Tuhan jika kami sering abai akan firman-Mu. Kami tidak taat akan kehendak-Mu. Ajar kami Tuhan, agar dalam mengisi hari-hari kami bisa berjalan seturut dengan firman Tuhan. Dan Tuhan kiranya memampukan kami agar kami dapat mengalami pertobatan yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Berbahagialah setiap orang yang tidak mengeraskan hati dalam dosa, namun mau membuka diri pada rahmat Tuhan. Dengarkanlah firman-Nya dalam Yesaya 1 ayat 18 sampai 19. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri ini. Teman-teman, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari teman-teman, kita buka hati, buka telinga untuk menyambut firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyiapkan diri kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang mendidik kami, yang menguatkan kami, yang bersabda kepada kami melalui firman pada hari ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Injil menurut Lukas pasal pertama ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret,
kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah bacaan firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu adalah sosok yang sangat penting dalam kehidupan kita, mulai dari yang melahirkan kita, membesarkan kita, dan mendidik kita. Ibu adalah pasangan ayah. Ibu itu adalah orang yang rawat aku, yang besarin aku, terus yang biasanya masak-masak di rumah gitu. Ibu itu adalah orang yang melahirkan kita dan membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Ibu itu yang melahirkan kita, yang membimbing kita, mengajari kita dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Teman-teman, kita tadi telah mendengarkan jawaban survei kecil-kecilan tentang apa arti kata ibu. Di dalam jawaban-jawaban yang disampaikan, kita mengidentikan ibu dengan seseorang yang melahirkan dan merawat. Nah, tapi teman-teman, tahukah teman-teman bahwa nanti tanggal 22 Desember kita akan melaksanakan Hari Ibu Nasional yang kita kenal sebagai sebuah hari untuk mengungkapkan rasa sayang dan perhatian kita kepada seorang ibu. Dan seorang ibu kita identikan biasanya dengan seorang perempuan yang telah melahirkan kita. Di dalam sejarahnya Hari Ibu, maka Hari Ibu itu didedikasikan untuk para perempuan-perempuan yang ikut di dalam perjuangan. Tanggal 22 Desember mengacu kepada Kongres Perempuan Indonesia pertama di Yogyakarta pada tanggal 22 sampai 25 Desember 1928. Pasti kalian belum lahir ya. Nah, tahun 1928 itu Kongres Perempuan pertama di Indonesia dilaksanakan. Dan tanggal itu yang kemudian hari ditetapkan sebagai kita kenal Hari Ibu. Tapi sebenarnya penetapan 22 Desember itu bukan hanya mengacu untuk perempuan yang melahirkan dan merawat anak-anak mereka. Melainkan 22 Desember didedikasikan bagi setiap perempuan untuk memperjuangkan hak perempuan di dalam pendidikan dan juga kesetaraan di dalam pernikahan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan,
ketika kita mendengar kata ibu, memang kita mengidentikannya dengan seperti jawaban-jawaban tadi. Tapi mari kita melihat dan memahami Hari Ibu nanti secara lebih luas tentang perjuangan kaum perempuan. Teman-teman sudah nonton film Mulan? Saya udah. Dan bagus, saya suka, walaupun saya lebih suka kartunnya. Nah, teman-teman, tapi saya nggak bermaksud spoiler. Ada hal yang menarik di dalam film Mulan versi terbaru ini, yaitu ketika memasukkan kisah dua perempuan, dan itu sangat menarik. Dan di dalam film itu, dua perempuan ini berada dalam situasi dan status yang sangat jauh berbeda. Perlakuan terhadap perempuan yang dianggap sebagai kelas bawah bukan hanya dilakukan oleh laki-laki, tetapi sayangnya perempuan memperlakukan sesama perempuan juga dengan underestimate. Bahwa perempuan bisa memperlakukan perempuan yang lain sebagai orang-orang kelas 2. Nah, teman-teman, karena itu pada hari ini mari kita bersama-sama menghayati dan merenungkan sebuah panggilan untuk memperjuangkan sebuah kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, dan betapa pentingnya perempuan support perempuan lainnya. Ada banyak hal yang menjadi sebuah pemahaman secara umum yang kita bisa katakan jadi rada menyudutkan atau mengecilkan perempuan. Misalnya hal-hal kecil. Kalau misalnya kita nyetir di jalan atau lihat orang nyetir di jalan, nyetirnya lelet, atau parkir, terus parkirnya kayak susah banget, terus kita bisa bilang cewek nih yang nyetir. Tapi hati-hati loh, jangan teman-teman meng-underestimate semua perempuan seperti itu. Saya berani berlomba dengan teman-teman parkir, saya bisa katakan bahwa saya adalah perempuan yang jago untuk parkir. So, bukan semua perempuan kemudian kita identikan dengan menyetir yang lemot. Dan hal yang rada-rada menengah adalah misalnya laki-laki kalau umur 30-an masih jomblo, kita bisa katakan cool ya. Tapi kalau perempuan usia 30-an jomblo dianggap sebagai perempuan bermasalah. Lu pasti punya karakter yang jelek deh, jadi orang kagak mau deket-deket sama lu. Atau perbandingan yang lebih besar lagi, misalnya kalau cowok kuliah sampai S3, kita acung-acungkan jempol dan mengatakan hebat banget. Tapi kalau cewek kuliah sampai S3, sayang banget lu, buat apa gelar tinggi-tinggi, nanti ujung-ujungnya lu ke dapur. Nah, teman-teman, ini adalah hal-hal yang mungkin ada dalam keseharian kita. Namun hal itu memperlihatkan bahwa perjuangan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki masih menjadi sebuah PR bagi kita semua bersama-sama. Bukan hanya PR bagi laki-laki dan bagi perempuan, tapi PR kita bersama-sama. Bahwa ketika kita memposisikan perempuan sebagai kaum yang lemah dan di dalam berbagai budaya, bahkan sampai masa kini hal itu masih terjadi. Kita mau mencoba mengkritisi apa yang ada di dalam pemahaman tersebut dan melihat bahwa di dalam kenyataannya perempuan bisa setara dengan laki-laki dalam berbagai hal. Di dalam pembacaan Alkitab pada hari ini, kisah Alkitab bercerita tentang malaikat yang datang kepada Maria. Dan menarik ketika kita merenungkan bahwa kehadiran Tuhan Yesus, Juru Selamat ke dalam dunia ini, tentu saja dalam sebuah proses dilahirkan oleh seorang perempuan. Tetapi bagi penulis Injil Lukas, keberadaan seorang perempuan yang melahirkan dicatat secara khusus. Penulis Injil Lukas tidak hanya mencatat bahwa Juru Selamat telah lahir, lalu sudah dikatakan bahwa Tuhan Yesusnya sudah menjadi seorang kanak-kanak dan sebagainya. Namun Injil Lukas secara khusus dan lebih detail menceritakan bahwa kelahiran itu dilaksanakan oleh seorang perawan yang bernama Maria. Di sini adalah hal yang menarik, bahwa perempuan secara khusus diceritakan sebagai sosok yang terlibat, yang berpartisipasi, yang memberikan dirinya untuk ikut serta di dalam karya keselamatan Allah.
Padahal perempuan di masa itu merupakan posisi yang sangat rendah dibandingkan laki-laki. Hak dan kesetaraan yang seimbang, sangat jauh. Dan Maria yang mendapat kepercayaan untuk melahirkan Sang Juru Selamat, bahwa karya keselamatan lahir di dalam dunia melalui peran seorang perempuan yang memberikan rahimnya untuk mengandung dan kemudian melahirkan seorang Juru Selamat. Dan ada hal yang menarik ketika kita bersama mengikuti apa yang disampaikan oleh Injil Lukas. Bahwa kalau kita berbicara tentang jawaban Maria yang mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu, di dalam ayat 38. Kita mungkin membayangkan Maria ini seorang perempuan yang lugu, yang belum berpengalaman, yang bahkan rada-rada bodoh, jadi nurut aja waktu malaikat bilang. Namun di dalam ayat 34, setelah Gabriel berkata bahwa Maria akan mengandung, ayat 34 berkata, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Ini adalah sebuah pertanyaan yang sederhana dan singkat. Namun pertanyaan ini memberikan informasi kepada kita bahwa Maria adalah seorang perempuan yang kritis dan dia berani menyuarakan pendapatnya, pemikirannya, dan pertanyaannya kepada malaikat. Bahwa Maria menyadari keberadaan dirinya sebagai seorang perawan dan dia bukan seorang perempuan naif yang emosional yang hanya nurut kepada malaikat. Apa yang membuat Maria kemudian taat dan bersedia dipakai oleh Tuhan untuk mengandung? Karena Maria mengetahui apa yang menjadi tujuan dan rencana Tuhan. Dan Maria tahu bahwa Tuhan bisa berkarya dengan cara di luar pemikiran untuk membuat dia mengandung sekalipun ia belum bersuami. Dan malaikat memberikan kepada Maria sebuah petunjuk tentang Elisabet yang akan mengandung. Di sini kita melihat bahwa Alkitab menceritakan betapa pentingnya perempuan support perempuan lainnya. Kehadiran Elisabet akan membuat Maria yakin dan percaya tentang janji keselamatan dan rencana kehamilan yang ia kandung. Dan Alkitab kemudian selanjutnya Injil Lukas bercerita bahwa Maria pun mengunjungi Elisabet. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pada masa kini banyak perempuan yang juga telah berhasil menunjukkan bahwa mereka mampu untuk melakukan peran-peran penting di dalam kehidupan. Sebut saja misalnya beberapa menteri-menteri kita adalah perempuan yang unggul di dalam pemikiran maupun keputusan mereka. Menteri Sri Mulyani misalkan. Dan juga kita mengenal mantan Menteri Susi Pujiastuti. Mereka adalah perempuan-perempuan yang mampu untuk berperan ketika sebuah kesempatan itu dipercayakan kepada mereka. Maka mari hari Ibu nanti dan dalam ibadah ini kita merenungkan sebuah sikap hormat dan penghargaan terhadap kaum perempuan. Bahwa Tuhan juga berkarya melalui para perempuan-perempuan dan bukan sembarang perempuan maupun perempuan-perempuan istimewa, perempuan-perempuan hebat dan bahkan perempuan-perempuan sederhana, perempuan-perempuan yang biasa, setiap perempuan-perempuan yang bersedia memberikan diri mereka berpartisipasi di dalam karya keselamatan Tuhan. Untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan di dalam hal domestik di rumah kita, dari dapur, maupun saat kita melangkah ke tempat-tempat publik, memimpin sebuah perusahaan atau organisasi, dan dalam pergaulan serta keseharian kita. Dimanapun kaum perempuan ada, mari kita hormati dan hargai keberadaan mereka. Dan jika engkau adalah laki-laki, jangan lupa tanggal 22 Desember nanti katakan kepada setiap perempuan
yang Engkau kenal dan sayang, betapa aku menghormatimu sebagai seorang perempuan. Jika engkau adalah perempuan, maka pada tanggal 22 Desember nanti, katakanlah kepada sesama perempuan, kita adalah spesial, aku menghormatimu dan aku mendukungmu. Biarlah kiranya Tuhan terus menolong kita dan memberikan hikmat untuk kita mampu berkarya dimanapun ketika Tuhan berkenan mempercayakan kita sebuah tugas dan tanggung jawab kita. Mari terus maju kaum perempuan dan terus maju setiap kaum laki-laki. Tuhan memberkati. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama dengan seluruh gereja dan tempat. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur atas penyertaan dan kasih sayang Tuhan bagi setiap kami. Tuhan, biarlah kami dapat menjalankan kehidupan kami sesuai kehendak dan rencana-Mu. Ketika Engkau memberikan banyak tanggung jawab, tugas kepada setiap kami, biarlah kami juga dapat mengerjakannya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, kami berdoa biarlah kiranya setiap perjuangan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dapat terus juga menjadikan kehidupan lebih bermakna. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap hal yang kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari dalam studi maupun pekerjaan. Biarlah kami melihat sebuah tanggung jawab dan kesempatan berharga yang Engkau beri kepada kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk keberadaan setiap kaum perempuan dalam keseharian mereka di dalam semua tantangan dan kehidupan yang dijalani. Biarlah kiranya kasih sayang-Mu yang juga terus menuntun. Kami berdoa Tuhan sebagai gereja-Mu di dalam setiap persiapan kami menjelang Natal. Biarlah kiranya masa pandemi ini tidak membuat kami kehilangan sukacita dan pengharapan. Tapi justru di masa-masa ini kami dapat terus semakin membawa sukacita dan harapan bagi banyak orang. Karena kami tahu bahwa Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah memberikan kami kegembiraan untuk menjalankan hidup kami. Berkatilah Tuhan setiap aparat pemerintah dan aparat keamanan di dalam tugas dan dedikasi mereka untuk menjalankan keberlangsungan negara ini. Berkatilah setiap tim-tim medis di dalam tugas dan tanggung jawab yang dilakukan di masa-masa pandemi ini. Mari Tuhan Kau jamah juga setiap mereka yang terinfeksi COVID-19, kiranya mereka dapat terpulihkan dan keluarga-keluarga mereka juga memiliki pengharapan dan ketabahan di dalam masa-masa ini. Tuhan, kami membawa seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami membawa seluruh masa muda kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, biarlah kiranya di dalam syafaat ini kami mengalaskan dengan doa yang Engkau ajarkan kepada para murid. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan senantiasa mencukupkan kebutuhan kita. Maka marilah kita menyerahkan persembahan sebagai ungkapan syukur kepada firman Tuhan dari Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Persembahan dapat teman-teman berikan melalui transfer ke rekening gereja masing-masing atau metode lain yang disediakan oleh gereja. Mari kita bawa persembahan di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat materi, kesehatan, sukacita, dan segala kecukupan yang telah Engkau limpahkan. Saat ini Tuhan, kami membawa sebagian dari berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya apa yang kami persembahkan ini dapat menjadi berkat di mana-mana tempat. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman sekalian, melalui firman hari ini, kita diingatkan dan diajak untuk mendukung kaum perempuan yang terkadang dianggap lemah. Karena Tuhan Yesus tidak pernah membedakan anak-anak yang dikasihinya. Tuhan bisa memakai siapa saja, memakai kamu dan saya untuk menjadi alatnya. Asalkan kita terus berjalan bersama Dia, Sang Juru Selamat, sampai kita tiba di negeri baka. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama Juru Selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Kini kita akan melanjutkan kehidupan kita, maka lakukanlah yang terbaik sesuai keberadaan setiap kita, karena Tuhan mempercayakan banyak hal untuk kita jalankan dalam kehidupan kita. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah, Sang Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang menyertai dan menguatkan hatimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha.
jujur aja ya, sebenarnya kita sering terbentur dengan hal-hal yang kami kebiasaannya tidak seperti itu. Standar tampilan ibadah ini kan harus tinggi gitu. Ini apaan nih tata ibadah begini gitu. Teman-teman yang dari gereja lagi aliran karismatik dan kita tahu ibadahnya seperti apa. Senior maksudnya gimana sih gitu? Sok tahu banget gitu. Saya tuh orangnya males ya. Ya udah enaknya di gereja sendiri. Takut memulai ya karena udah punya penilaian tertentu nih buat gereja lain. Orang males keluar gerejanya kadang atau kolaborasi dengan yang lain itu karena takut terjaring. Pernah berpikir, pengen dong jajan rohani. Dulu kan tuh marak ya istilah jajan rohani gitu. Sekarang ini pemudanya justru lebih apatis atau nggak mau tahu dengan kondisi-kondisi sekelilingnya. Jangan senang dengan duniamu sendiri. Ini ada orang-orang tua yang juga butuh bantuanmu sehingga kita perlu kolaborasi.